Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 12 November 2024, tertulis dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika orang yang bertikai tidak mau berdamai? Bisa saja merusak suatu hubungan dan berdampak kepada kehancuran suatu hubungan baik yang sudah dipupuk sejak dahulu. Kita dapat melihat dari awal penciptaan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dalam keadaan yang baik. Namun akibat ulah manusia, dosa menjadi perusak hubungan dengan Allah. Manusia yang adalah gambar Allah ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan tugasnya menjadi wakil Allah yang membawa kebaikan. Kerakusan, hawa nafsu, iri, dengki dan dendam menguasai manusia dan menjeratnya masuk ke dalam kuasa iblis dan maut. Allah yang sejatinya adalah kasih, tidak mampu menyembunyikan kasihnya atas manusia. Dalam rupa insan, Dia turun ke dunia untuk menjadi juru damai. Dia melakukan rekonsiliasi untuk memperdamaikan Allah dengan manusia pendosa. Inisiatif Allah sendirilah yang membuka diri untuk memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Seperti yang dilakukan oleh seorang ayah yang mampu mengampuni kesalahan anaknya. Karena cinta sang ayah, mampu mengalahkan kemarahan atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Ternyata bukan pada dunia manusia meletakkan dasar harapannya. Bukan pula pada malaikat yang melayani Allah Bapa di surga. Melainkan hanya dalam pribadi Yesus Kristus yang disebut anak Allah. Semua malaikat hanyalah pelayan Allah yang harus menyembah Tuhan Yesus dan yang bertugas melayani manusia. Sebaliknya, Tuhan Yesus disapa Allah sebagai Raja kekal yang bertahta di atas seluruh ciptaan, yang tunduk dan takluk di hadapannya. Saudara-saudari, sudah berapa lama kita tidak memperdamaikan diri kita dengan Allah? Sudah seberapa jauh dosa-dosa kita memisahkan kita dari Allah Sang Pengasih? Karena pada akhirnya dosa-dosa yang tidak dibawa ke hadapan Allah akan membuahkan maut, dan maut itu adalah kematian yang kekal di dalam kuasa kegelapan. Oleh karena itu, kiranya semakin kita menyelami keagungan hakikat dan karya Tuhan Yesus, disitulah kita akan menunjukkan
ketundukan dan ketaatan tanpa syarat. Cara satu-satunya untuk mewujudkan ketundukan dan ketaatan itu adalah dengan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita, sehingga Dialah yang mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan semua yang kita lakukan adalah bentuk syukur memuliakan nama-Nya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, keselamatan yang kekal adalah jaminan yang Kau berikan bagi manusia pendosa yang datang minta ampun ke hadapan-Mu. Di dalam setiap dosa kami mohon Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami kelepasan. Di dalam Yesus Kristus anak-Mu kami menjadi selamat. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk senantiasa menunjukkan ketundukan dan ketaatan kami kepadamu melalui ketaatan kami melakukan hukum-Mu. Dan kiranya iman kami kepada Yesus Kristus menjadi jalan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang penuh damai. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Thank you for watching.